Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. halo teman-teman. Ya, kembali lagi bersama kita kelompok 5 dari kelompok Lasar Abes 2 ya. Eh, Sekali lagi selamat datang di podcast kita alias podcast ngobrol seperlunya. Hari ini kita punya sebuah tema ya. Temanya itu adalah How to make PU stronger and better. Atau bahasa Indonesianya itu ya, gimana sih peran kita untuk bikin Kementerian PU itu lebih baik dan lebih kuat. Nah, pada hari ini kita juga punya 6 narasumber yang CPNS keren-keren ini. Mungkin teman-teman bisa akan perkenalan masing-masing dulu ya. Ayo saya persilakan untuk berkenalan teman-teman. Mungkin mulai dari saya ya Mas. Semuanya perkenalkan, nama saya Fatih. Saya CPNS Kementerian PU di BP2JK Lampung. Ayo lanjut Mas Haikal coba. Oke, Mas. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan kawan-kawan, saya Muhammad Haikal Palevi. Di sini saya CPNS Kementerian Pekerjaan Umum sebagai formasi penata humas di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Mas Ihsan dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Saya CPNS penempatan di Kementerian Pekerjaan Umum penempatan di BPJN Lampung dengan formasi penata kelola jalan dan jembatan. Lanjut ya. Halo guys, nama saya Muhammad Iqbal Habib. Bisa panggil Iqbal ya. Saya formasi pengelola sumber daya air CPNS Kementerian Pekerjaan Umum di penempatan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Reza, bisa dipanggil Irfan. Saya CPNS formasi penata kelola jalan dan jembatan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Kayaknya terakhir saya ya. Jadi saya Kevin, penempatannya di BP2JK Bangka Belitung sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Oke teman-teman, makasih udah perkenalan dirinya ya. Saya nyuruh teman-teman perkenalan tapi saya sendiri lupa ini berkenalan. Kenalin, nama saya Muhammad Jalil Ikram ya. Saya dari BBPJN Sumsel. Untuk job saya itu penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama ya. Oke, jadi tadi saya sudah bilang ya, tema kita hari ini tuh gimana cara buat PU itu lebih kuat dan lebih baik. Mungkin kita mulai dari persepsi awal dulu ya. Menurut kalian itu sebagai CPNS muda nih, apa sih dampak yang udah bisa kalian kasih untuk Kementerian PU ini? Coba mungkin bisa mulai dari Mas Fatih ya. Gimana pendapatnya Mas? Baik, terima kasih Mas Ikram atas kesempatannya. Di sini mungkin saya mencoba sedikit menjelaskan perspektif saya terkait apa sih yang bisa kita lakukan sebagai CPNS PU untuk membuat PU ini menjadi lebih baik lagi gitu. Pertama saya mau berangkat dari persepsi masyarakat dulu sih Mas. Kebetulan saya kan kerjanya nanti di BP2JK ya, yang mana kalau kita tanya tuh sama masyarakat sekitar rumah kita lah, kalau kita tanya tuh Kementerian PU itu apa, mereka pasti mikirnya, oh kalau masuk Kementerian PU mah banyak duitnya, apalagi pengadaan konstruksi bla bla bla, pokoknya dia stigmanya udah jelek lah di masyarakat gitu ya. Ya, jadi saya mau berangkat dari hal kecil yang bisa saya lakukan sebagaimana saya seorang CPNS itu, saya mau berusaha mengubah perspektif jelek itu dari masyarakat gitu. Dan langkah awal yang bisa saya lakukan itu mungkin dengan cara tidak korupsi waktu. Karena dari hal-hal kecil, misalkan kita tuh kayak datang terlambat, atau kita sudah datang terus kita pergi lagi, kita nggak di kantor, itu tuh akan membawa kita tuh kecenderungan untuk mengkorupsi hal-hal lain tuh semakin besar gitu. Jadi saya ingin berusaha dari diri saya sendiri dulu untuk disiplin waktu, disiplin dalam melakukan pekerjaan saya. Jadi jika saya diberikan pekerjaan, jika itu deadline-nya itu mau lama maupun sebentar, itu tetap saya selesaikan secepat-cepatnya gitu. Sehingga nanti masyarakat itu bisa melihat ternyata kinerja di PU itu ada ya, bener ya, dengan berkurangnya kasus-kasus seperti OTT dan lain-lainnya. Mungkin dari saya itu sih Mas.
Saya setuju sih Mas sama Mas Fatih ini. Soalnya saya pribadi ya, saya juga sebagai CPNS, lingkungan sekitar saya tuh bahkan banyak banget yang suka ngolok-ngolokin saya Mas dari awal. Saya selalu bilang PNS pagi nunggu sore. Dia nggak tahu Mas, saya tuh sering banget pulang nggak pada waktunya juga padahal Mas. Saya nggak sekedar nunggu Mas, saya kerja gitu loh. Saya yakin pasti teman-teman itu juga sama lah pengalamannya kan. Pasti juga banyak diledekin teman-teman lah, ntar dibilang korup lah segala macam lah ini itulah. Bahkan kemarin pas ada kejadian jembatan roboh itu saya snapgram kan. Teman saya komen Mas, teman saya ada yang komen, wah itu roboh gara-gara pasti bangunannya dikorupsi. Padahal itu jembatan udah mau 50 tahun umurnya Mas, kan nggak masuk akal kan. Coba mungkin teman-teman ada yang mau share juga nggak pengalaman-pengalaman seputar hal yang mirip-mirip lah mungkin. Dan upaya apa sih yang kalian tuh mau lakuin buat ngebenerin lah persepsi masyarakat tentang PNS, terutama PU mungkin. Mungkin dari Mas Isan kali ya, atau siapa boleh deh, atau Mas Haikal boleh. Oke, aku coba kasih pandangan menurut perspektifku ya sebagai CPNS. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai wujud aksi bela negara lah ya, dengan status kita sebagai CPNS ataupun nanti PNS. Kalau menurutku sih balik lagi ke skup atau lingkup terkecil kita aja dulu ya. Seperti contoh, seperti saya kan jabatannya kan sebagai penata kelola jalan dan jembatan ya. Kalau bicara instansi tempat yang sedang menaungi saya sekarang itu di BPJN Lampung kan, di bidang jalan dan jembatan. Di BPJN Lampung ini sendiri maupun di balai jalan lainnya itu kan setidaknya ada 2 bidang, diantaranya ada perencanaan dan pelaksanaan. Kebetulan sih saya sekarang ditempatinnya di bagian pelaksanaan ya, sudah menjadi staf PPK di sini. Jadi menurut saya wujud aksi bela negaranya, berhubung saya sebagai penata kelola jalan dan jembatan, ya saya harus berusaha keras, berupaya untuk totalitas lah di jabatan yang sudah saya jalani sekarang, karena jabatan penata kelola jalan dan jembatan ini kan sudah melekat ya kepada kita, kepada saya terutama sampai nanti kita pensiun. Untuk itu sudah seharusnya kita mencoba maksimal terus belajar biar bertambah terus wawasan kita sehingga kita bisa membantu proses pekerjaan di instansi tempat kita bernaung sekarang. Kalau menurut saya sih itu. Jadi intinya mulai dari diri sendiri dulu, apa sih yang melekat pada kita, di instansi mana kita bekerja, itu aja sih kalau menurut saya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari yang kecil-kecil, mulai saat ini. Nah, kira-kira gitulah. Oke Mas, makasih banget ya pendapatnya ya. Aku setuju banget sama Mas, apalagi kita kan juga jatuhnya sama ya Mas, sama-sama penata kelola jalan dan jembatan ya. Tapi aku jadi penasaran sama perspektif dari Mas Irfan nih. Kalau jafungnya ini juga sama nih. Coba kalau menurut Mas Irfan nih gimana coba Mas? Ya, terima kasih Mas Ikram. Jadi sebagai penata kelola jalan dan jembatan ini, kontribusi apa sih yang bisa saya berikan untuk Kementerian PU biar jadi lebih baik dan lebih kuat? Menurut saya, kontribusi yang dapat saya lakukan adalah berkontribusi melalui pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan secara cermat, tepat waktu, dan teknis. Saya juga akan memastikan setiap data, laporan, dan rekomendasi yang saya buat akurat serta dapat sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan. Saya juga siap terlibat dalam monitoring kondisi infrastruktur, mengidentifikasi potensi kerusakan, serta mengusulkan langkah penanganan yang efektif dan efisien ke depannya. Terus juga dengan semangat kerjasama, integritas, dan kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, memperkuat peran Kementerian PU dalam menyediakan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oke Mas Irfan, makasih pendapatnya. Ini saya suka banget Mas Irfan, kesana kayak teknikal banget ya, orangnya kayak serius banget Mas Irfan ini ya. Oke, kita udah selesai dari penata kelola jalan jembatan, tapi saya masih penasaran lagi sama perspektif yang pengadaan barang jasa nih. Coba mungkin Mas Kevin bisa di-sharing gimana kira-kira
kontribusi yang Mas bisa kasih nih untuk bikin PU itu lebih baik, Mas? Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran Mas ya, silakan. Oke. Mungkin saya cuma nggak bisa ngasih pendapat aja kali ya. Karena kan saya juga baru banget nih, belum ada 2 bulan deh kayaknya. Mungkin kalau misalkan saya sebagai Javin pengadaan barang jasa sendiri, itu kan di sini kita juga udah beberapa kali melakukan tugas ya sebagai PNS CPNS dengan Javung tersebut. Mungkin yang bisa saya sampaikan dengan di kesempatan ini, yaitu kita bisa ngelakuin tugas kita sesuai SOP atau sesuai ketentuan dari Perpres atau Permen LKPP dan semacamnya juga. Terus mungkin kita juga sebagai Gen Z nih ya, karena kan rata-rata pada Gen Z ya sekarang. Mungkin kita bisa tuh maksimalin sosial media untuk mengedukasi teman-teman di Instagram terkait kebijakan pemerintah atau kegiatan-kegiatan kita sebagai CPNS agar kita tuh bisa sedikit demi sedikit mengurangi stigma-stigma negatif dari teman-teman maupun masyarakat sekitar sih, kalau menurut saya. Oke, makasih Mas ya atas pendapatnya. Yang dari BP2JK udah nih, Balai Jalan udah. Mungkin dari Balai Wilayah Sungai ya, di BWS ya, mungkin teman-teman bisa sharing mulai dari Mas Haikal deh mungkin ya. Kalau menurut Mas Haikal gimana sih peran yang Mas bisa kasih nih sebagai CPNS? Dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Mas Ikram kesempatannya. Kalau berkaca dari kita ya sebagai CPNS yang mana masih muda-muda ini kan kita pasti membawa ide-ide fresh kan. Nah, terlebih lagi saya di sini sebagai kalau saya membawa fungsional saya itu sebagai Pranata Humas, di sini saya tuh juga punya sebuah tupoksi di mana saya juga melawan stigma ini yang seperti kawan-kawan bilang sebelumnya kan, di mana stigmanya dianggap sama orang itu mungkin seperti kata Mas sebelumnya kan, kita pagi terus pulang sore gitu, terus juga banyak uangnya dan juga kerjanya apa yang sih kok nggak kelihatan gitu. Nah, saya sebagai humas di sini juga untuk membantu teman-teman yang lainnya juga untuk memberikan edukasi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat lebih terinfokan tentang kegiatan kawan-kawan dengan kita-kita semua ini kan. Misalnya dia mau bangun jalan, mau bangun jembatan, jadinya tuh masyarakat itu menerima apa yang sudah kita rencanakan bersama-sama ini kan. Seperti ini kan, karena kan tujuan kita juga untuk demi membantu masyarakat, demi mengayomi masyarakat juga kan. Jadi sebagai Pranata Humas juga saya di sini punya kegiatan yang kita sebut sebagai misalkan pelayanan-pelayanan publik gitu kan, PPID dan macam-macam sebagai itu, juga sosial media, dan ini semua fungsinya untuk bisa melawan stigma itu dan juga memberikan kesempatan bagi kawan-kawan brilian kita dengan ide-ide mereka untuk membangun ini bisa berjalan dengan maksimal. Paling kalau saya sih kurang lebih itu Mas. Oke Mas, makasih pendapatnya Mas Haikal ya. Itu pendapat Mas bagus banget itu. Saya pengen dengar coba dari rekan sesama Balai Wilayah Sungai Mas Haikal nih. Coba Mas Iqbal gimana Mas pendapatnya Mas? Oke, suara saya kedengaran ya, Mas Ikram. Kedengaran Mas, lanjut. Halo? Iya Mas, masuk Mas. Oh, oke. Eh, ya, jadi saya sekantor ya, punya satu ini sama Mas Haikal, tapi kita beda Japung. Japung saya sendiri itu pengelola sumber daya air. Menurut saya sendiri ya mungkin agak rangkum ya dari teman-teman sebelumnya. Jadi kita sebagai CPNS itu kan bakal juga ada di pelayanan masyarakat, dan hal-hal yang kita lakuin itu hasilnya dekat banget nih sama masyarakat. Jadi tentunya kita semestinya ngasih pelayanan yang terbaik. Kita harus kerja pokoknya berorientasi lah kepada pelayanan masyarakat. Terus gimana sih untuk kita biar bisa jadi lebih baik lagi ya, untuk bikin PO jadi lebih baik lagi, itu setuju juga nih sama teman-teman sebelumnya. Ya kita mulai dari hal-hal kecil aja nih, kayak kita datang tepat waktu, terus kita kerjain kerjaan kita dengan benar,
terus mungkin kita punya inovasi ya sebagai anak-anak yang masih muda nih. Kita bisa ajuin, terus kita bisa eksekusi, hingga nanti kan ide-ide kita tuh bisa terrealisasikan. Nah, kalau udah begitu kan mungkin pelan-pelan nih persepsi masyarakat kan bisa berubah, terus masyarakat jadi lihat lah, oh ini beneran kerja loh, nggak cuma PNS ya. Tadi Pak Ikram pagi nunggu sore kan, sekedar ya pagi nunggu sore nih. pagi nunggu sore. Jadi pelan-pelan kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kita mulai disiplin, kita benar-benar orientasi lah terhadap pelayanan masyarakat. Menurut saya itu sih kuncinya biar kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin dari saya itu aja sih Mas Ikram. Oke, terima kasih Mas Iqbal ya atas udah sharing-sharing ya. Ini saya benar-benar juga makasih banget nih sama teman-teman yang lain nih, dari Mas Fatih, Mas Isan, Mas Kevin, Mas Irfan, Mas Aikal, semuanya udah ngasih insight dan pandangan yang sangat bagus-bagus nih. Ya, harapan saya semoga teman-teman atau pendengar yang memperhatikan podcast kita ini mungkin bisa buka pikirannya dan tentang bisa lebih tahu nih kayak peran apa aja sih kita sebagai CPNS yang bisa kita bawa ke masyarakat dan bikin PU itu lebih baik dan lebih kuat ya sesuai tema kita tadi ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Sekian podcast dari kelompok 5 Latsar Base 2 kelas A pada hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua sudah ngeluangin waktu dan sudah ngasih pendapat yang bagus-bagus. Untuk pemirsa, nantikan kami di podcast-podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Ya, saya undur diri.